Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa Batam TV. Kembali lagi bersama saya Dr. Indrike Cesaria dalam acara Dialog Khusus kerjasama antara Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau bersama Batam TV. Remaja adalah generasi penerus bangsa, di mana kita membutuhkan remaja yang sehat dan aktif. Dalam mewujudkan remaja yang sehat dan aktif, kita harus mengetahui problematika kesehatan remaja. Nah, kali ini kita membahas terkait problem kesehatan remaja. Remaja ceria, remaja sehat, bebas anemia. Bersama narasumber kita yang luar biasa. Di sini telah hadir dari Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau, Kepala Seksi Kesehatan Keluarga, Ibu Anissa Putri, SKM MPH. Selamat datang Ibu Anissa. Terima kasih. Ya, bahkan ingin menyapa pemirsa Batam TV. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sekalian, pemirsa Batam TV. Perkenalkan, saya Anissa dari Dinas Kesehatan. Mudah-mudahan nanti talkers kita akan bermanfaat bagi semua ya. Tetap stay tune. Ya. Ya, terima kasih Ibu Anissa. Nah, pemirsa Batam TV, kita hadir lagi satu narasumber kita yang nggak kalah luar biasa, yaitu ada Bapak Aditya Wira Pratomo, SPSI MPSI. Selamat datang Pak Adit. Silakan menyapa pemirsa Batam TV. Selamat datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman Batam TV, pemirsa Batam TV. Perkenalkan, nama saya Aditya dari Koordinator Satgas Stunting Provinsi Kepri dari perwakilan BKKBN. Semoga pembahasannya nanti bisa membantu pemirsa semuanya. Terima kasih. Ya, selamat datang Pak Adit. Jadi Pak Adit ini adalah koordinator Satgas Stunting ya Pak. Ya, nanti apa itu koordinator Satgas Stunting? Nanti kita tahan dulu. Akan kita bahas terkait tadi ya korelasi antara remaja yang sehat. Nah, ini saya balik nih ke narasumber kita yang luar biasa, Ibu Anissa Putri. Terkait tadi kita membahas adalah remaja ceria, remaja sehat bebas anemia. Nah, ke Bu Anissa, remaja itu apa sih Bu? Baik, jadi kalau kita bicara remaja ya, remaja adalah penduduk ya, berusia dari 10 sampai 19 tahun. Nah, itu kalau definisi dari WHO ya. Kalau definisi dari Kemenkes sendiri dari rentang usia 10 sampai 18 tahun. Ya mungkin dari BKKBN mungkin nanti Pak Adit ya biasanya itu lebih banyak itu sampai 10 sampai 24 tahun. 24 tahun. Bilang masih remaja ya Pak Adit. Iya, yang belum menikah. Ya benar, belum menikah. Berarti remaja tadi dikaitkan dengan rentang usia begitu ya. Jadi kalau saya seperti ini kan rentang usia antara remaja gitu ya, masuk kategori peralihan ya, remaja tua gitu maksudnya. Ngarapnya gitu ya. Remaja akhir gitu ya, atau remaja yang 20 tahun lalu juga bisa gitu. Jadi rentang usia tadi dari WHO umur 10 sampai 10 sampai 19 tahun. Dari kalau Kementerian Kesehatan, Kementerian 10 sampai 18 tahun. 18 tahun. Kalau dari BKKBN itu 10 sampai 24 tahun dan belum menikah. Oh, jadi masih kalau remaja. pengertian remaja dari BKKBN itu sendiri plus usia yang 24 tahun plus statusnya pernikahannya berarti belum menikah. Jadi kalau tadi usianya 20 tahun tapi sudah menikah sudah nggak kategori remaja gitu ya, Pak Adit ya? Bisa dikatakan seperti itu ya, karena kan sudah menikah gitu Dok. Oke. Nah, tadi kembali nih ke Bu Anissa. Tadi kan kita bicara terkait remaja dengan rentang usia yang dibedakan antara dari WHO dan Kementerian Kesehatan. Nah, terkait tanda-tanda pubertasnya. Nah, itu apa aja sih Bu yang dikatakan? Kan kita ketahui remaja dengan pertumbuhan tanda pubertasnya. Itu seperti apa, Bu Anissa? Baik, jadi kalau remaja itu kan biar kita tahu nih bahwa ini sudah anak-anak kita sudah beranjak pada usia remaja. Ditandai dengan apa? Masa pubertas. Jadi antara remaja dengan pubertas itu nggak bisa dipisahkan ya, justru ditandai ya dengan pubertas. Nah, pubertas itu baik laki-laki dan perempuan itu bisa kita bedakan. Nah, kalau yang perempuan tentunya sudah mulai adanya datang haid ya, atau menars namanya, awal sekali pada perempuan ya, remaja putri mendapatkan mensnya, haidnya. Kemudian ditandai dengan perubahan bentuk tubuh ya, mulai adanya pembesaran di payudara, pertumbuhan lemak di bagian-bagian tubuh, sehingga dia ciri khasnya nanti terlihat seperti perempuan dewasa gitu, seperti perempuan. Jadi spesifikasinya lemak dipanggul gitu ya, dipinggul gitu kan, kemudian beberapa postur-postur lainnya, kemudian suaranya juga sudah mulai feminim, kemudian kulitnya gitu ya. Nah, kalau untuk laki-lakinya sendiri pubertas juga pasti ada tandanya ya,
mungkin pertumbuhan badannya, kemudian ada mimpi basah ya seperti itu, kemudian tumbuh bulu-bulu ya, janggut, kumis ya, biasanya kan gitu tuh usia-usia SMP mulai timbul gitu kan. Kemudian ada jakun gitu, kemudian bertambah tinggi, massa ototnya juga bertambah, jadi kekar gitu, soalnya jadinya cowok itu kekar gitu kan, beda sama perempuan. Kemudian suaranya juga, pita suaranya menjadi berat ya, lebih berat, kemudian suara memperlihatkan bahwa ini sudah mulai ke arah maturitasnya gitu, seperti itu. Oke, terima kasih Bu Nisa. Nah, kalau di BKKBN ada perbedaan nggak Pak tentang tanda-tanda pubertas tadi? Ada tambahannya nggak seperti apa gitu? Atau memang ya udah itulah menstruasi dengan mimpi basahnya untuk remaja putra, nah, seperti itu? Kalau yang dari BKKBN sih secara spesifik nggak ada ya dok ya. Cuman tadi sudah disampaikan sama Mbak Anis, kalau dari BKKBN sendiri kita bicara remaja itu ada persiapan untuk, ada program dari BKKBN sendiri yang nanti dikaitkan dengan generasi berencana. Nah itu nanti ada sesi berikutnya yang akan kita bahas. Oke, terkait generasi berencana itu ada Ya. program khusus dari BKKBN, Ya, gitu ya. BKKBN. Nah tadi kan Bu Anissa sudah menjelaskan juga dari Pak Adit bahwa tanda-tanda pubertas remaja ya, terkait usia juga ada tanda-tanda pubertas. Nah yang sudah dijelaskan tadi, remaja yang saat itu seperti apa gitu Bu Nisa? Baik, jadi kalau remaja itu tentunya kan memang masa-masa transisi ya, dari masa dia anak-anak ke masa dewasa. Pertengahan masa ini tuh masa kritis, jadi critical period ya. Sehingga memang untuk dikatakan remaja yang ceria, remaja yang sehat adalah remaja yang menunjukkan sikap atau sifat-sifat yang istilahnya sekarang happy ya, tidak tertekan gitu. Terlihat masa anak-anaknya, tetapi juga sudah mulai ke arah, sudah mulai memikul tanggung jawab. Jadi sudah ingin bertanggung jawab di hal-hal tertentu. Kemudian bersemangat. Nah, makanya ceria itu ya, semangat. Semangat baik dalam sekolah, kemudian bersemangat dalam hal-hal mengikuti misalnya event-event gitu. Jadi banyak sekali remaja-remaja yang terlibat di dalam pergerakan-pergerakan misalnya kan, senang gitu berkumpul, senang berorganisasi gitu kan. Kemudian berprestasi tentunya di sekolah. Dan sehat ya, sehat lahir dan batin, tidak tertekan gitu ya kan, karena tadi kondisinya sehat sehingga mentalnya juga ikut sehat. Oke, jadi remaja yang ceria, remaja yang saya itu tadi jauh dari problematika remaja itu sendiri ya, bahwa dengan tertekannya, dengan pada proses belajar mengajar ya, dengan beban belajarnya tadi ya. Jadi yang kita harapkan adalah tadi remaja yang ceria dan remaja yang sehat dalam menghadapi tadi ya tantangan kehidupan. Nah, ini kita tadi udah dibahas sama narasumber kita yang luar biasa yaitu Pak Aditya, bahwa di BKKBN sendiri itu ada suatu program namanya program Genre. Genre itu adalah generasi berencana. Nah, generasi berencana itu seperti apa sih Pak yang disampaikan dari program BKKBN itu sendiri? Silakan Pak Adit. Nah, jadi begini dokter, kalau di BKKBN itu kita membentuk namanya generasi berencana, itu mulai dari, kalau di nasional itu terbentuk mulai tahun 2012. Nah, untuk di Kepri sendiri itu dimulai dari 2013 sampai 2016, itu masa pemilihan finalis atau duta genrenya atau generasi berencana itu dari mahasiswa. Nah, mulai dari 2017 sampai saat ini, mulai dari pelajar sampai ke mahasiswa. Jadi kita cari nih, kita jaring di masing-masing kabupaten kota remaja-remaja yang tadi disampaikan sama Mbak Anis, yang sehat secara mental, dia tidak tertekan, aktif, kemudian bisa berusaha menjadi motivator untuk di kalangan remaja. Itu yang kita rekrut, kita bina terkait dengan program Bangga Kencana sendiri, Dok. Tuh, jadi Bangga Kencana seperti misalkan memahami tentang terkait reproduksi, kemudian kesehatan secara seksual, kemudian bisa mengkaderisasi bahaya narkoba, free sex gitu-gitu, mencegah pernikahan dini juga seperti itu. Nah, sampai ke sekarang ini mensosialisasikan terkait bahayanya stunting. Gitu. Berarti balik Bangga Kencana itu seperti apa sebetulnya Pak Adit? Bangga Kencana sendiri program dari BKKBN sendiri ya, pembangunan keluarga yang mempunyai rencana ya, gitu.
Jadi lebih berencana ketika misalkan adik-adik genre ini turun sampai ke desa-desa, ke sekolah-sekolah, mensosialisasikan terkait dengan apa yang mereka pahami gitu. Berarti tadi terkait genre tadi generasi berencana. Jadi kita memulai kemarin itu tahapnya ada mahasiswa, sekarang lebih awal lagi yaitu ke remaja. Nah, kategori remajanya tadi yang kalau usia sekolah berapa Pak? Usia sekolah mulai dari SMP sudah bisa, SMP kelas 3. Jadi kan banyak adik-adik sekarang itu yang mulai dari SMP sendiri dia sudah aktif dok, gitu. Jadi sayang banget kalau bakatnya itu tidak kita manfaatkan, kita eksplor di seluruh Kepri. Nah selama ini kan ya bisa dibilang Kepri mungkin belum terlalu dikenal orang. Mulai dari remaja-remaja yang sehat lewat genre tadi itu sudah bisa bersaing lah secara nasional gitu. Oh jadi program generasi berencana atau genre ini di seluruh kabupaten kota se-Kepri sudah jalan gitu? Sampai level desa sekarang. Di 7 kabupaten kota? Iya. Oh sampai di desa, jadi dari mulai anak-anak remaja itu sudah direkrut? Kita rekrut. Rekrutnya itu seperti apa gitu? Kita buka lowongan melalui program PIKR di PIKR itu Pusat Informasi dan Konseling Remaja. Jadi bagi adik-adik genre di PIKR itu yang pengen menyuarakan atau mulai aktif di di luar ya, mulai dari sosial media mereka, gimana cara mengkampanyekan terkait bahaya yang ada di lingkungan masing-masing, misalkan mulai dari narkoba, kemudian ada free sex, ada pernikahan dini di masing-masing kabupaten kota kan kasusnya beda-beda nih dok. Nah jadi topik-topik seperti itu yang mereka angkat gitu. Nah itu yang kita bina, kita bantu untuk kita sosialisasikan secara lebih luas lagi gitu dok. Oke, baik. Tadi berarti programnya genre itu sendiri membahas tadi yang memang lagi hotnya diperbincangkan isu-isu di remaja sendiri ya. Tadi terkait pernikahan dini. Nah, pernikahan dini itu kasus di Kepri itu tinggi sekali gitu, Pak Adit. Kalau untuk di Kepri tidak terlalu tinggi, tapi ada di beberapa kabupaten kota yang diklaim juga oleh kepala daerahnya. Bahkan tamat sekolah SMP ya, SLTP itu enggan untuk melanjutkan sekolah lagi, udah menikah gitu. Nah itu yang harusnya kita antisipasi, apalagi sekarang dengan programnya Pak Jokowi ya terkait stunting itu kan kita di BKKBN itu mengenal 4T dok. 4T. Terlalu muda, terlalu dekat jaraknya memiliki anak, kemudian terlalu banyak anaknya atau terlalu tua pada saat melahirkan. Nah, terlalu muda itu di bawah 21 tahun. Karena program BKKBN sendiri itu 21-25. Jadi kalau untuk menikah. Menikah. Nah, jadi kalau misalkan aturan dari Kementerian Agama itu kan sekarang 19 tahun sudah boleh menikah. Nah, kalau di BKKBN sendiri itu diatur di 21 tahun untuk perempuan atau wanita, di 25 tahun untuk laki-laki. Nah, dengan harapan ketika terjadinya pernikahan itu yang laki-laki secara psikologis sudah lebih matang, yang perempuan juga secara reproduksi ketika terjadi pembuahan juga lebih matang, karena informasi yang kita dapatkan dari kepala BKKBN sendiri yang kebetulan juga ahli dalam obgyn ya, ginekologi, beliau mengatakan ketika misalkan terjadi pembuahan usia di bawah 21 tahun itu posisi alat reproduksinya masih belum pada tempatnya. Gitu. Nah, jadi dengan harapan seperti itu mereka melalui genre ini juga bisa mensosialisasikan kepada adik-adik di sekolah-sekolah bahayanya pernikahan dini seperti apa. Demikian dong. Baik Pak Adit, jadi kan kalau sudah disosialisasikan terkait tadi isu-isu strategis. Nah, sebenarnya antara data yang kita dapat itu di nasional dengan di Provinsi Kepri untuk kasus pernikahan dini itu seperti apa? Ada nggak gambarannya apakah kita lebih tinggi dari nasional atau kita memang dua nasional? Kalau secara persentase emang kita belum punya ya. Tapi kalau dibilang atau dikatakan lebih tinggi dari nasional tidak. Kepri masih Melayunya lebih kental. Alhamdulillahnya seperti itu. Nah, jadi beberapa persen aja sih dok yang seperti itu. Baik, kalau generasi berencana dengan pernikahan dini ini biasanya kasus-kasusnya seperti apa? Apakah tadi dengan rencana orang tuanya yang memaksakan menikah atau lebih ke spesifiknya seperti apa alasan untuk pernikahan dini khusus di Provinsi Kepri ini Pak Adit?
Kalau untuk di Provinsi Kepri secara keseluruhan ya, banyak faktor, beberapa yang kita temuin langsung, ada yang orang tuanya mohon maaf secara finansial tidak terlalu beruntung, kemudian mengatakan ya atau anaknya dipasrahkan untuk dinikahkan seperti itu. Kemudian ada juga yang pernah ada kasus anaknya sendiri udah enggan untuk lanjut sekolah, Dok. Nah, ini yang perlu kita edukasi lagi gitu. Nah, jangan sampai hal-hal demikian itu terjadi di kabupaten lainnya gitu. Oke. Baik Pak Adit, tadi penjelasan dari Pak Adit kan genre generasi berencana. Nah, tim genre itu seperti apa gitu? Karena kan tidak, apakah ada yang kelompok sebaya yang, karena kan biasanya remaja itu ingin berbicara ya sesama kelompok mereka gitu. Oke. Nah, kebetulan juga kemarin saya diamanahkan menjadi salah satu narasumber dan juri di pemilihan genre tingkat provinsi, Dok. Jadi awalnya kita melihat seperti itu. Tadi yang disampaikan sama Mbak Anis, ada remaja-remaja yang sehat itu secara mental kan dia tidak membuat gap sendiri gitu ya ketika berteman itu bergabung gitu. Nah, jadi kita sampaikan awal-awal mereka bergabung katakanlah di karantina ya, di karantina beberapa hari, awalnya ya bergaul dengan mereka-mereka yang satu daerah saja gitu. Nah, jadi ketika poinnya di pembinaan pemilihan genre itu kita sampaikan kalau di sini secara pemilihan finalis-finalis dari kabupaten kota ini kan sudah sangat beruntung nih, perwakilan dari kabupaten kota. Sayang banget nih kalau misalkan sudah sampai level provinsi, temannya cuma itu aja. Gitu. Nah, alhamdulillah mencair, mulai nih bergaul dengan teman-teman yang lain gitu. Jadi sekarang ya alhamdulillah teman-teman pengurus genre yang dari periode-periode sebelumnya itu kan dari masing-masing kabupaten kota, Dok. Nah, sekarang udah nggak ada lagi yang namanya gap-gap seperti itu gitu. Oke, baik. Jadi Bapak Adit, kalau misalnya remaja-remaja yang di Kepri ingin menjadi tadi duta ya, kita bicara duta genre sejak tahun 2000. Kalau yang mulai dari 2017 itu mulai dari pelajar sampai ke mahasiswa awal. Berarti sudah bisa ikut gitu ya sebagai duta genre perwakilan dari Provinsi Kepri. Berarti dari tahun 2017 sampai sekarang sudah ada berapa nih duta genre kita di Kepri? Kalau untuk yang kalau saya tidak salah ya mulai dari 2013 itu sekitar 100-an ada, Dok. 100-an ya? Sampai dengan 2000? Sampai yang 2022 kemarin. Oke, 2020. Karena di 2020 kalau saya tidak salah karena COVID ya. Tidak ada pemilihan gitu. Oke. Berarti kita kalau misalnya adik-adik remaja yang pengen jadi duta genre itu bisa mendaftar atau ikut gitu ya di masing-masing kabupaten kota. Ya, atau boleh pantengin di Instagramnya BKKBN Kepri atau Bangga Kencana Kepri, di Facebooknya juga ada. Gitu. Biasa informasi itu pasti akan kita selalu update di situ. Berarti kalau gitu kalau saya masih bisa masuk kategori bisa, gitu ya? Bisa. Jadi panitianya tapi. Ya baik, nah kembali lagi ke Bu Anissa ya. Bu Anissa tadi kan ditanya di penjelasan informasi dari Pak Aditya bahwa terkait pernikahan dini. Nah, untuk kasus pernikahan dini sendiri yang ada data di kita di Dinas Kesehatan Provinsi Kepri, usia termuda yang melahirkan atau pertama kali hamil dan melahirkan anak pertama itu usia berapa? Itu data yang sudah ada di kita. Silakan Bu Anissa. Baik, jadi sebenarnya kalau usia ya memang namanya dini, tadi ya Pak Adit sudah bilang kan, yang idealnya adalah pada wanita itu 21 ya, 21 karena sudah matang, organ reproduksinya sudah siap ya untuk dibuahi, kemudian sudah siap untuk melahirkan ya. Namun banyak juga ini kasus-kasus ya sekarang ini memang pernikahan di bawah umur istilahnya gitu ya. Kalau bicara pernikahan di bawah umur ya, itu kan 15, 14 ya, 15, 14 sering kita temukan juga di lapangan. Tapi kemarin juga ada umur 12. Nah, kehamilan itu terjadi begitu anak atau si remaja putri ini sudah mendapatkan menstruasi. Nah, sekarang kecenderungan pubertas awal atau pubertas dini di mana anak-anak usia 8 tahun, 9 tahun sudah mens, sudah datang haid ya, itu sudah dapat bulan. Nah, jadi logikanya setelah si perempuan atau remaja putri ini sudah menstruasi, sudah haid, itu sudah subur. Nah, jika terjadi hal yang tidak diinginkan ya, misalnya baik itu kekerasan, misalnya pemerkosaan dan sebagainya, atau hubungan seksual karena pacaran gitu ya, maka
akan mudah terjadi kehamilan. Sehingga kalau ditanya berapa usia yang ini, kalau untuk pernikahannya 15, 14, 15 masih terjadi di daerah-daerah ya. Nah, data-data untuk spesifik data mungkin lebih nanti ke pemberdayaan perempuan ya, mungkin biasa di cross check, tapi kami menemukan beberapa kasus di mana bidan-bidan di puskesmas melaporkan bahwa ada ini ya kasus yang sangat miris ya, 12 tahun ya, 12 tahun sudah dalam kondisi sudah mau melahirkan gitu. Kami juga kebingungan. Ini juga menjadi keprihatinan kita bersama. Makanya program ini sangat bagus sekali untuk kesadaran pada teman-teman termasuk pada remaja ya, bagaimana menjaga diri, menjaga kesehatan reproduksinya seperti itu. Jadi yang Bu Anissa yang usia 12 tahun itu memang terjadi di Kepri tahun 2000? Oh, tahunnya itu tahun 3 tahun yang lalu. 3 tahun yang lalu. 3 Itu tahun terlaporkan dari salah satu kabupaten di Provinsi Kepri dan sampai melahirkan seperti itu. Iya, sampai melahirkan. Jadi sangat-sangat miris ya. Itu datanya itu kan kalau kita bicara usia pernikahan ini itu seperti fenomena gunung es kan, yang terlihat hanya dimuncul yaitu di permukaannya saja. Ya kan, jadi kalau lebih digali lebih dalam, saya rasa pasti jumlahnya juga cukup mengkhawatirkan. Ya, padahal kita harapkan remaja itu bukan melahirkan lagi, bukan saatnya untuk menciptakan bayi atau belum saatnya ya, untuk mereka masih sendiri harusnya ya belajar gitu. Jadi makanya ada wadah-wadah ya, mungkin nanti kita lebih karena tadi juga oleh Pak Aditya bahwa dengan usia ya, kategori usia untuk pernikahan itu di wanita 21 dan di pria 25 adalah terkait organ reproduksi ya, di mana organ reproduksi belum terjadi kematangan sempurna ya, jadi sangat disayangkan karena ibaratnya anak menciptakan anak ya, belum pada saatnya ya, walaupun sebenarnya tanda-tanda pubertas atau pubertas tadi untuk wanita ditandakan dengan menstruasi, tapi bukan berarti harus menciptakan bayi seperti itu ya. Jadi kita remaja memang diharapkan remaja yang sehat yang mampu nanti menangani segala kondisi untuk kedepannya. Nah, ini balik lagi ke Pak Aditya, saya mau tanya nih. Sebenarnya kan pengen nih kita tanya nih, genre itu latar belakang dibikinnya genre itu apa sih sebetulnya Pak Adit? Jadi karena BKKBN itu melihat potensi remaja di Kepri ini sangat bagus ya Dok ya. Jadi sangat sayang kalau kita tidak manfaatkan nih gitu. Kita pengen explore Kepri melalui remaja-remaja yang sehat, yang pintar-pintar. Awalnya saya juga ketika saya masuk Kepri itu 2016 Dok, dari Pulau Jawa. Ketika saya masuk Kepri agak pesimis sedikit melihat pertumbuhan remaja di Kepri. Ternyata setahun saya di sini, wah luar biasa, nggak kalah saing dengan teman-teman yang ada di Provinsi Jawa gitu. Jadi ketika misalkan saya dilibatkan dalam pemilihan Duta Genre 2017, saya heran sendiri untuk mulai dari remaja yang sekolah sampai awal kuliah ya, itu luar biasa banget, hebat-hebat gitu secara wawasan walaupun di kabupaten terpencil seperti itu Dok. Oke, berarti tadi ya tujuan latar belakang adalah mengeksplorasi tapi dalam konotasi yang positif. Artinya bakat-bakat atau talent-talent yang ada di remaja untuk meraih tadi ya cita-cita dan masa depannya ya, seperti itu ya Pak Aditya. Jadi kalau siapa aja sih sebetulnya untuk generasi berencana yang pengen jadi duta bisa tadi pantengin BKKBN. Media sosial BKKBN ya, bisa dilihat di Instagramnya boleh kan sebetulnya nggak ada syarat khusus gitu ya Pak Adit. Syarat khususnya sehat jasmani aja. Jiwa raga juga ya, mental jiwa raga harus sehat gitu ya Pak ya, karena tapi nggak dengan surat keterangan nggak ya, intinya dia remaja yang sehat, remaja yang ceria gitu ya, jangan ada tekanan apapun seperti itu yang ingin kita harapkan. Nah pemirsa Batam TV, nanti kita akan membahas tuntas terkait tema kita kali ini, yaitu remaja ceria, remaja sehat bebas anemi, tapi tetap setelah yang break komersial iklan satu ini ya. Tapi jangan kemana-mana, tetap di acara Dialog Khusus Batam TV bersama saya Dr. Indrike Cesaria.
Berhenti sebelum terlambat. Merokok membunuhmu. Yang muda, yang berkarya. Kita keren tanpa asap rokok. Ayah menjagaku sepanjang waktu, memeriksakan kesehatanku ke Bu Bidan. Kalau ibu yang paling mengerti asupan gizi yang aku butuhkan. Agar anak tumbuh sehat dan cerdas, cegah stunting. Itu penting. Sip, paket. Oh, paket gua dateng nih. Terus si paket. Mantap. Aha, bisa nih. Terus si paket. Ye. Cu. Paket. Paket. Waktunya kita kembalikan kondisi ke normal. Aktivitas fisik itu penting untuk kita. Tidak hanya baik untuk kesehatan, aktivitas fisik juga bisa mengurangi stres. Lakukan secara rutin dan bertahap, sesuai dengan kondisi tubuh kita. Gerakan 30 menit. Lakukan aktivitas fisik minimal 30 menit di sela-sela pekerjaan. Ayo, lakukan aktivitas fisik agar badan sehat, bugar, dan produktif. Obatnya harus diminum tepat waktu ya sayang. Menggunakan obat harus dengan tepat cara ya sayang. Obat harus digunakan dengan tepat dosis. Gunakan obat dengan tepat untuk masyarakat sehat. Lagi di acara Dialog Khusus bersama saya Dr. Indrike Cesaria, kerjasama antara Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau bersama Batam TV. Tema kita hari ini adalah remaja ceria, remaja sehat, bebas anemi. Kembali dengan narasumber kita yang luar biasa, Ibu dari Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau, Ibu Anissa Putri Junita ya, dan Bapak Aditya dari BKKBN Provinsi Kepulauan Riau. Nah, tadi kita sudah membahas ya Pak ya terkait apa sih remaja yang sehat, apa itu duta genre. Nah, kali ini kita membahas terkait problematika remaja. Nah, ke Bu Anissa nih, problematika remaja ini seperti apa sih Bu sebetulnya? Ya, kalau misalnya kita bahas problematika remaja itu tidak ada habisnya ya, banyak sekali, apalagi sekarang ini setelah COVID ini ya, kemudian dengan media sosial yang banyak sekali, semakin banyak juga problematika remaja. Nah, tapi terkait dengan kesehatan tentunya ya, di kesehatan sendiri banyak sekali remaja-remaja yang tadi ya, yang lemah, letih, lesu, mungkin ya anemia, kemudian remaja-remaja yang dengan perilaku bullying ya, ini kan juga sangat memkhawatirkan. Kemudian remaja-remaja yang cepat putus asa ya, tidak tangguh gitu ya. Kalau kita lihat di era-era kita dulu ya, mungkin zaman-zaman tahun 80-an, 90-an, mungkinnya di zaman mungkin Bu Dokter mungkinnya lahir gitu ya. Mungkin saya rasa kita dulu-dulu ya ini cukup tangguh ya, tapi kalau remaja sekarang ini sepertinya terlalu baper, gampang menyerah, cepat melo gitu ya, apalagi kalau istilahnya sekarang kalau udah jatuh cinta tuh bucin-bucinan gitu ya. Pokoknya masih ini PR kita bersama. Makanya problematika remaja itu belum lagi bicara anemia tadi. Nanti mungkin kita bisa bahas lebih lanjut. Nah, kalau misalnya untuk yang lainnya ya ini terkait dengan kesehatan mental tadi. Mental issues kan banyak sekali sekarang. Jadi remaja-remaja ini perlu pembinaan, perlu bimbingan, perlu arah kemana sih mereka dalam mengatasi masalah mereka sendiri. Nah, itu yang penting kita diskusikan. Iya, terkadang kan remaja saat ini sedikit pada problematika butuh healing ya. Iya benar, healing, jalan-jalan, atau mungkin
mungkin dia mengininya kan minta bantuan tanda kutip itu ke arah yang negatif gitu. Mungkin dia show makanya mungkin melihat di medsos curhat gitu ya, nanti di curhat itu ada yang mendukung, ada yang malah membuli. Jadi pinginnya mendapatkan dukungan malah kena bulian, jadi stres lagi. Nah gitu ya, jadi tidak mendapatkan akses yang seharusnya dia berkeluh kesah gitu. Iya, dampak dua sisi daripada media sosial saat ini itu yang ingin kita sampaikan ke remaja-remaja saat ini. Nah, balik nih ke Pak Aditya, saya ingin tahu nih kalau Pak Aditya, kalau di Genre sendiri untuk problematika kesehatan remaja yang kita tahu tadi udah dari tahun 2013 di KPI, apa saja sih Pak yang disampaikan terkait problematika remaja untuk Duta Genre? Kalau kesehatan di remaja ya Dok ya, dulu itu pernah ada yang sharing gini nih, saya kan pada saat jadi juri kemarin saya sampaikan, kebetulan basic saya juga psikolog ya, jadi saya sampaikan ke teman-teman atau adik-adik Genre ketika misalkan sosialisasi ke sekolah-sekolah terdapat kasus yang berbau dengan mental yang bisa saya bantu, jangan sungkan untuk menginformasikan. Nah, jadi salah satu contoh itu karena faktor bucin tadi ya, putus cinta, kemudian stres ya, kemudian nafsu belajarnya berkurang atau semangat belajarnya menurun gitu. Nah, jadi kita edukasi melalui Zoom, biasanya seperti itu kita lakukan, saya bantunya. Nah, jadi dimulai dengan pergaulannya itu jangan salah memilih teman. Kemudian ketika misalkan kita sudah deket, carilah sahabat. Biasa perempuan nih yang agak susah untuk terbuka ya, karena untuk ngomong secara belak-belakan dengan orang tua, pasti respon orang tua tuh kadang, apa sih kamu masih kecil aja cita-citaan pacar-pacaran, nggak usah. Nah, harusnya orang tua tidak seperti itu meresponnya. Jadi ketika mendapatkan feedback yang dianggap benteng oleh remaja, ya besok-besok pasti dia nggak mau lagi gitu. Nah, jadi memang saran saya salah satunya saya katakan, coba cari teman yang bisa menjadi penengah, yang bisa menjadi pendengar yang baik. Kemudian coba disampaikan keluh kesahnya, tetapi jangan sampai orang lain juga tahu. Nah, baiknya memang kita sampaikan juga dengan orang tua kita sendiri, agar nantinya ketika misalkan kita mendapatkan atau terbentur dengan masalah, mendapatkan feedback yang positif juga lebih mudah. Seperti itu, Dok. Oke, baik. Pak Dit, jadi tadi dibahas kan dari terkait generasi ya, sedikit healing, mentalnya itu yang kurang siap atau kurang kuat. Nah, itu sebelumnya problematika yang ekstrim yang ditangani oleh anak remaja itu apa sebetulnya untuk kesehatan mental mereka yang selama ini kita lihat atau diterlaporkan gitu? Ya, masih ke faktor bullying ya, Dok. Jadi bullying itu ternyata bukan hanya penghinaan. Anggaplah misalkan saya masih di sekolah itu kita hina nih teman-teman yang lain karena saya merasa lebih dari mereka. Nah, ternyata bukan seperti itu. Jadi dengan cara pada saat penilaian di peringkat kelas kita dapat nilai yang jelek, ya kita gituin ya. Ternyata nggak pinter-pinter banget tuh. Nah, kalau kita ngerespon yang basicnya berteman itu lebih banyak, ya secara pergaulan mungkin lebih matang ya. Tapi kalau orang yang basicnya ambisinya belajar aja mendapatkan peringkat yang teratas, ketika dia sesekali mendapatkan hal yang di luar ekspektasi. Betul. Itu pasti down gitu loh. Nah, ini yang kita antisipasi jangan sampai seperti itu, Dok, gitu. Baik, jadi ya terkait tadi yang tema kita ini remaja ceria, remaja sehat bebas anemi. Tadi Bu Anissa sudah menyampaikan bahwa remaja itu lemah, letih, lesu. Nah, itu dia. Itu kita membahas terkait aneminya. Anemi itu sendiri apa sebetulnya, Bu Anissa? Ya. Jadi anemi sendiri adalah kekurangan kadar sel darah ya, darah merah ya dalam tubuh. Ditandai dengan itu tadi, istilahnya 5L tadi ya. Lemah, letih, lesu, lelah, lunglai. Ya. Kalau lebay nggak masuk ya? Nggak masuk ya. Saya kira lebay itu bukan salah satu kategori dari gejala, bukan? Ciri khas remaja juga sih. Iya kan, tapi tidak dalam remaja yang anemia ya lebay itu ya, di luar remaja. Ya, jadi ditandai dengan seperti itu. Jadi kalau misalnya anak-anak remaja putri kalau sudah anemia nanti kan kelihatan tuh pucat, atau kalau mau betul-betul tahu itu dicek lewat HB ya, hemoglobin darahnya itu dicek berapa kadarnya. Kalau standar normal itu ada 12.
ya 12%. Kalau misalnya di bawah itu, makanya dia akan pucat tadi, ada 5L tadi, kemudian akan membuat si remaja itu hilang daya konsentrasinya, kemudian daya tahan tubuhnya juga akan menurun, sering sakit-sakitan, sering masuk angin, katanya gitu ya. Ditambah lagi dengan kebiasaan habit kalau misalnya si remaja itu suka begadang gitu ya, jadi tambahlah ngantuk di sekolah. Jadi seperti makanya kenapa anemia ini sangat penting sekali, terutama untuk para remaja putri, ya. Remaja putri ini harus kita warning lah, gitu ya, jangan sampai kecolongan karena remaja putri akan cikal bakal menjadi ibu, akan melahirkan, akan hamil kan, melahirkan dan memiliki bayi gitu. Jadi ini sangat penting sekali, kita harus concern ya, di Dinas Kesehatan juga sangat concern dengan program-programnya gitu ya, untuk pencegahan anemia pada remaja. Oke, baik Bu Anissa, tadi terkait remaja yang anemia itu terkait 5L gitu ya, remaja. Kita misalnya tadi adalah remaja putri. Apakah ada remaja pria juga yang bisa terkena anemia seperti itu? Oh, remaja putra, ya. Kalau dari statistik ya, remaja putra itu juga banyak yang anemia. Jadi kalau remaja putri sekarang ini kisaran sekitar 24%-an, nah remaja putra itu ada sekitar 13%-nya mengalami anemia pada remaja putra. Ya saya juga sering tuh kalau misalnya ke sekolah-sekolah penyuluhan gitu kan, Bu kami yang putra gimana Bu, kok sepertinya yang putri saja ya, kayaknya semuanya tentang putri gitu ya. Iya itu putri. Gimana kalau yang mendapatkan tablet tambah darah itu putri. Kenapa putri saja Bu, kami kan juga pingin gitu ya. Nah ini juga sebenarnya bicaranya prioritas ya, karena tadi perempuan itu cikal bakal menjadi seorang ibu. Nah kalau laki-laki kan tidak, tapi bukan berarti diabaikan dengan kondisi yang tadi. Jika sel darah merah kita kurang di dalam darah, maka itu akan mempengaruhi tadi daya tahan tubuh, kemudian perkembangannya, pertumbuhannya juga. Jadi juga laki-laki juga mengalami, anak pria, remaja pria juga mengalami 5L tadi. 5L tadi kan kalau di sekolah juga daya tahan tubuhnya rendah, kemudian ngantuk, ya kan, lesu, lemah, letih. Nah seperti itu. Jadi memang itu sangat istilahnya kami tetap juga menganjurkan untuk mengkonsumsi ya tablet tambah darah atau suplementasi yang untuk meningkatkan kadar sel darah merahnya dalam tubuh, karena itu penting. Jadi bukan hanya memang untuk perempuan, tetapi untuk laki-laki juga perlu. Nah, tapi karena kalau kita bicara prioritas, karena perempuan ya, remaja putri kan akan mengalami masa haid juga. Nah, haid ini kan tiap bulan. Ya kan, kalau haid itu kan mengeluarkan darah tuh ya tiap bulan. Makanya kenapa kita prioritaskan remaja putri dibanding remaja pria atau putra. Tapi tidak boleh nih tablet tambah darah, atau laki-laki tidak boleh minum suplementasi tambah darah, itu juga tidak benar ya. Oke. Berarti target kita adalah remaja putri karena tadi siklus menstruasi atau pubertas dari remaja putri yang memang tiap bulan rutin mengalami haid, tadi ya, haid atau menstruasi, di mana kadar kadar daripada HB atau sel darah merah tadi yang mengandung besi zat besi itu keluar secara rutin. Jadi untuk remaja putra jangan merasa kecil hati gitu ya, atau jangan malah jadinya pengen jadi putri untuk dapat. Dokter Indrike sama Mbak Anis tahu nggak waktu di awal Februari kemarin, bukan awal tanggal 13-14 Maret, kita kemarin dari BKKBN itu membuat gerakan di Tanjung Pinang, gerakan mengkonsumsi tablet tambah darah untuk di seluruh sekolah yang ada di sana. Ya, ada programnya. Ada program. Jadi kita kemarin itu melakukan secara hybrid. Ada yang perwakilan di Kodim kemarin, di Kodim itu yang secara langsungnya, kemudian secara hybrid di seluruh sekolah disaksikan dengan pas kebetulan ada Deputi Dalduk Pengadilan Penduduk dari Jakarta datang ke Kepri. Nah kita hadir untuk seperti itu. Jadi kedepannya kita pengen nih bikin kegiatan yang serupa untuk di seluruh Kepri. Tetapi memang pada saat momen itu yang tadi disampaikan sama Mbak Anis, kita lebih prioritaskan yang putrinya. Gitu. Karena kan mulai mengantisipasi nih, Dok, dari hulu sampai ke hilir. Nah, terkait dengan stunting nanti bisa ke sana gitu, Dok. Oke, berarti target kita ya itu untuk remaja yang ceria, sehat, dewasa ini memang adalah untuk remaja putri. Karena awalnya pertama banyak faktor, yaitu salah satunya adalah remaja putri itu tiap bulan ada namanya siklus menstruasi ya, mengalami yang rutin dialami oleh remaja putri, di mana pengeluaran daripada
sel darah merah. Terus yang kedua adalah remaja putri adalah calon dari ibu. Ya, di mana kita ini terkait program konektivitasnya antara program tablet tambah darah tadi dengan stunting, ya itu yang ingin kita cegah terkait remaja yang ceria, remaja sehat, bebas anemi. Nah, ini kita ingin tahu nih bagaimana sih selain tadi 5L yang kita bisa ketahui terkait remaja yang anemi, tentu ada pemeriksaan lanjutan. Nah, tapi tunggu dulu, nanti kita break sebentar untuk iklan, jadi tetap jangan kemana-mana, kita di dialog khusus bersama saya, Dr. Indrike Cesaria di Batam TV. Pucat sis? Hah? Serius? Kulit kamu pucat, kurang glowing, itu tanda anemia. Oke, hari ini kita masak makanan dengan gizi seimbang dan yang pasti tinggi zat besi. Menu kita apa hari ini? Ini makanan tinggi zat besi, ada ikan, hati, kacang-kacangan, dan sayur-sayuran. Silahkan Adel. Makasih Alia. Anemia dapat diatasi. Jangan lupa minum TTD, tablet tambah darah. Kandungan TTD membantu tubuh dalam pembentukan sel darah merah. Konsumsi TTD setiap minggu 1 tablet sepanjang tahun. Bye-bye anemia, glowing dengan TTD. Ini tangan Rahma, ini tangan ayah, dan ini tangan ibu. Kita selalu tos. Tapi sekarang ayah sedang sakit. Setiap hari aku dan ibu harus selalu ngingetin ayah untuk minum obat dari ibu dokter. Gak boleh telat, harus diminum sampai sembuh. Pengobatan TBC gratis. TOS! Temukan, obati, sampai sembuh. Anak, menantu, dan cucuku, piring ini menjadi panduan untuk asupan gizi kalian setiap hari. Harus lengkap, terdiri dari makanan pokok, lauk pauk, sayur, dan buah. Jangan lupa jaga kebersihan dan berat badan kalian. Sesibuk apapun kalian, lakukan aktivitas fisik minimal 30 menit setiap hari. Minum air putih minimal 8 gelas setiap hari. Nenek pingin anak, mantu, dan cucu semuanya sehat dan kuat. Penuhi kebutuhan gizi kita sesuai pedoman isi piringku. Isi piringku untuk masyarakat sehat dan kuat. Ayah menjagaku sepanjang waktu, memeriksakan kesehatanku ke Bu Bidan. Kalau ibu yang paling mengerti asupan gizi yang aku butuhkan. Agar anak tumbuh sehat dan cerdas, cegah stunting. Itu penting. Pemirsa Batam TV, kembali lagi di acara Dialog Khusus bersama saya Dr. Indrike Cesaria, kerjasama antara Batam TV dan Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau. Kali ini kita mengusung tema remaja ceria, remaja sehat, bebas anemi. Tadi sudah dibahas oleh para narasumber kita yang luar biasa terkait apa itu remaja, apa itu anemia. Nah, balik lagi ke Ibu Anissa. Bu Anissa, saya pengen nanya nih, tadi kan terkait anemia kita membahas 5L ya, di luar
lebay itu tidak termasuk ya. Jadi kalau kita pengen tahu apa itu anemia sebenarnya, saya ini terkena anemia atau tidak, bagaimana sih cara pemeriksaannya? Silakan Bu Anissa. Iya. Oke, baik. Jadi kalau mau tahu nih kita nih anemia atau tidak ya, jadi tentunya pertama diperiksa tuh ya, periksa lab. Nah ya, periksa lab, HB-nya nanti diambil darahnya ya, dicek apakah ini berapa kadar hemoglobin dalam darahnya. Tapi juga bisa juga secara awam ya, secara sekilas bisa dilihat dari fisik ya, tanda-tanda luar, yaitu dengan muka pucat gitu kan, kemudian konjungtiva di mata itu di bawah di kelopak bawah mata ini bisa dilihat kalau putih pucat, nah ya pasti itu anemia ya, kalau mau diperkuat dengan jumlah pemeriksaan tadi di HB. Nah pemeriksaan itu juga dilakukan secara rutin harus ya dilakukan, kemudian untuk mendapatkan pemeriksaan itu ya harus kerjasama dengan puskesmas dan tenaga kesehatan terkait, karena kita juga ada program-program tentunya untuk remaja, program ceria ya, yang seperti tadi Mas Adit bilang kan ada program pemberian tablet tambah darah mengkonsumsi secara bersamaan ya, serentak gitu, juga kita lakukan bersama dengan aplikasi ceria itu ada. Jadi nanti setiap minggu si remaja putrinya harus mengkonsumsi tablet tambah darah di sekolah secara bersamaan seperti itu. Baik, tadi berarti selain pemeriksaan laboratorium juga kita bisa melihat penampakan dari fisik ya, dari konjungtiva mata, dari lung lainnya. Tapi kan tidak semua orang yang lemah luteus itu anemia. Jadi untuk memastikannya kita pemeriksaan ke laboratorium gitu ya. Nah, ini balik sebetulnya untuk kaitan korelasi tadi kita sudah membahas anemia dengan remaja putri, itu korelasinya sebenarnya problematika lebih ke permasalahan apa gitu Bu Anissa? Ya, jadi kalau misalnya kita bicara anemia tadi kan tentu kita harus tahu konsekuensinya atau dampak yang ditimbulkan. Jadi kalau misalnya seorang remaja putri ya sudah terdeteksi dia anemia, maka itu menjadi masuk ke dalam kategori resiko tinggi kalau dia nanti hamil. Jadi ibu hamil resti dengan resiko tinggi, di mana akan rentan sekali untuk terjadinya belum sampai hamil term atau lengkap dia bisa abortus ya, atau keguguran kalau istilah awamnya. Jadi kalau kita cek nih ada seorang ibu yang sebentar keguguran ya, coba cek, jangan-jangan riwayat anemia dan bahkan sampai sekarang pun dia juga sedang anemia. Kemudian juga kalau dia mungkin sedang hamilnya sudah besar, akan mudah juga terjadi IUFD, intrauterine fetal death, atau kematian janin di dalam kandungan. Kan kita sering dengar tuh udah 6 bulan, 7 bulan ternyata bayinya, atau 8 bulan bahkan sudah mau dilahirkan, bayinya ternyata mati di dalam. Ternyata itu karena anemia. Kemudian juga prematuritas ya, lahir prematur belum waktunya. Jadi biasanya 7 bulan, 8 bulan itu udah lahir ya. Jadi bayi itu lahir dengan berat badan lahir rendah. Nah tentunya kan itu outputnya nggak bagus sekali ya, sangat jelek. Apalagi kalau itu sudahlah dia anemi, kemudian dia di bawah umur lagi tadi ya, usia pernikahan dini, masih remaja kan gitu. Jadi kalau istilahnya gini rebutan nutrisi. Jadi rebutan nutrisi antara si ibu dengan si janin. Tentunya outputnya akan jelek, baik ke ibunya akan kurang gizi dan kepada janinnya akan sangat menjadi kecil. Nah ini akan ke arah stunting. Gitu. Jadi lahir nanti udah panjang badannya sudah kurang dari 48 cm kan, hati-hati itu risiko untuk terjadinya stunting dikarenakan tadi awalnya si ibunya sudah anemia. Banyak kali problematika terkait anemia ini khususnya untuk remaja putri. Nah ya tadi salah satunya adalah target untuk pencegahan daripada stunting ya. Berarti stunting itu pencegahannya di tahap awal, yaitu remaja putri yang ini menjadi target sasaran kita ya. Ternyata bahaya sekali ya Bu Anissa ya kalau terkait anemia bisa menyebabkan gagal tumbuh kembang, yaitu anak-anak stunting. Nah tadi kita awal-awal membahas terkait Pak Adit, yaitu sebagai koordinator Satgas Stunting. Nah Pak Adit bisa cerita sedikit nggak apa sih sebetulnya tugas dan peran dari koordinator Satgas Stunting itu sendiri? Nah tugas dari Satgas Stunting tepatnya ya, untuk Satgas Stunting ini simpelnya gini Dok, membantu kepala daerah masing-masing itu untuk mencapai prestasinya dalam penurunan angka stunting di masing-masing daerah. Dengan cara kita kan saat ini diberi amanah oleh Presiden sebagai koordinator nih di BKKBN, tetapi kita tidak bisa kita bekerja sendiri, tetap minta harus dikeroyok nih kan stunting, ada dinas kesehatan, dinas PUPR, sosial dan lain-lain. Nah jadi
bagaimana caranya kita mulai turun sampai ke level paling bawah dari hulu tadi dok, ke sekolah-sekolah kita sosialisasi terkait bahaya stunting itu apa, pencegahannya bagaimana. Salah satunya tadi saya sebutkan dengan 4T tadi ya, terlalu muda punya anak yang usianya di bawah 21 tahun untuk wanita, kemudian terlalu dekat jaraknya yang minimal itu 2 tahun, kemudian terlalu banyak anaknya yang jumlahnya di atas 3 anak gitu, dan terlalu tua pada saat ibunya melahirkan usianya di atas 35 tahun. Nah, terkait dengan tadi yang disampaikan sama Mbak Anis itu HB, ketika seorang ibu yang mau melahirkan atau mau hamil ya, kemudian HB-nya harus dikeluar. Nah, BKKBN sekarang punya program namanya atau aplikasi LCMIL, elektronik siap nikah dan siap hamil. Jadi ketika LCMIL, elektronik siap nikah. Berarti saya harus cari itu ya, aplikasi LCMIL. Nah, jadi itu aplikasi diisi nanti oleh calon-calon pengantin. Oke, itu nanti pas kita isi keluar Anda siap untuk nikah atau tidak? Ketika yang sudah diisi nanti mulai dari pengukuran lingkar lengan atas, kemudian termasuk HB yang disampaikan sama Mbak Anis tadi, muncul tuh ada beberapa item lainnya, kemudian muncul sertifikat kalau ideal atau tidak ideal, bukan siap nikah. Kalau kita kan nggak boleh nih ngelarang orang nikah ya, tetapi ketika dia tidak ideal untuk hamil, ditunda. Jadi pernikahannya boleh dilakukan, tapi hamilnya ditunda. Penundaan kehamilan. Gitu. Sampai disiap atau matang. Sampai seperti itu kita mendeteksi untuk mencegah supaya tidak terjadi angka stunting baru. Oke, berarti itu salah satu tugas daripada Satgas Stunting gitu ya. Jadi menjaring sebenarnya remaja-remaja putri juga gitu ya, target untuk pencegahan awal atau deteksi awal dari stunting. Termasuk mengedukasi orang tua. Ada banyak yang salah kaprah nih. Kita mikir anak-anak stunting ini kan orang yang kekurangan gizi, otomatis dong secara finansial orang tuanya itu pendapatannya itu menengah ke bawah. Ternyata enggak juga. Waktu tahun lalu kita melakukan gerbek stunting itu di daerah Kota Batam, di Kecamatan Sebedok kalau saya tidak salah. Itu orang tuanya itu dok finansialnya bagus, orang tua bapak dan ibunya itu ASN, tetapi anaknya kurus, kurang gizi, masuk nih kategori PPGBM tuh kalau di ini muncul namanya. Ternyata di dalam di perkara rumahnya itu banyak hewan-hewan hias, mulai dari kucing, ayam, burung. Nah, kita udah memahami ini bisa jadi gizi anak pindahnya ke sini kan gitu. Nah, jadi anak-anak lainnya ya. Pemahamannya ini tidak paham. Kemudian kita juga mengedukasi terkait bahaya stunting. Karena stunting ini kan fokusnya di balita ya, usia di bawah 2 tahun. Jadi ketika anak yang ubun-ubunnya belum rapat tuh, jadi perkembangan otaknya di situ. Nah, itu yang sekarang difokuskan oleh Pak Kepala BKKBN RI, Pak Hasto. Kita fokus ke protein hewani, mulai dari daging sapi, daging ayam, ikan, bahkan kalau masih kesulitan juga di Kepri itu mencari itu telur ayam. Ya. Minimal 2 butir telur per anak harus dikonsumsi per hari dok. Gitu. Nah, jadi waktu yang lucunya ketika kita turun nih ke kabupaten kota, banyak ibu-ibu atau orang tua mengatakan, Pak, gimana ya anak saya nggak suka makan ikan. Nah, disitulah orang tua dituntut sebagai kreativitasnya lah ya. Ini ikan oke, nggak usah kalau memang anaknya nggak bisa atau nggak suka makan ikan, diolah. Bentuknya aja dirubah, apakah itu nugget, sosis, dimsum ya sekarang lagi musim. Nah, udah diolah seperti itu, yang penting dia mengkonsumsi protein hewani tadi. Seperti itu dong. Berarti apalagi di Kepulauan Riau kita taunya kan kepulauan ya kaya protein hewani, khususnya banyak ikan tadi ya. Malah justru yang tadi disampaikan Pak Adi, salah satunya adalah telur juga bisa gitu ya. Minimal 1 hari itu 2 butir telur. Oh, putihnya saja. Kalau udah suka makan kuningnya itu gimana? Nggak apa-apa. Oh gitu. Tapi tetap bisa dikonsumsi ya. Nah, balik nih ke Bu Alisa, kita tadi udah membahas terkait anemia. Nah, anemia tadi ada yang kita kenal namanya adalah tablet tambah darah. Sebetulnya tablet tambah darah itu korelasinya dengan stunting, anemia itu seperti apa Bu Alisa? Silakan. Jadi tadi kita mungkin untuk di sesi penghujung ini mungkin termasuk juga lah tadi poin kenapa kita membahas terkait remaja anemia ini adalah itu pemberian tablet tambah darah.
bagi remaja putri. Nah, program-program di Dinas Kesehatan sendiri ya, dari Kementerian Kesehatan tentunya juga sudah mensuplai ya. Untuk sebenarnya tablet tambah darah itu awalnya itu dulu ya, waktu dulu tuh hanya untuk ibu hamil. Oke. Kenapa? Jadi 90 tablet ibu hamil, malah sekarang sudah naik lagi menjadi 270 ya selama kehamilan ya. Nah, kemudian tadi ternyata nggak bisa nih, masih kecolongan nih ya, masih ada juga nih. Akhirnya mulai ke hulu, yaitu ke siapa? Ke remaja putri. Nah, di remaja putri diberikan tablet tambah darah, diprogramkan secara keseluruhan, secara masif ya, dan reguler dengan kalau kita dengan aplikasi Ceria ya, tadi kan BKB ada aplikasi Elsimil, kita aplikasi Ceria. Jadi si remaja itu dengan sendirinya mengisi data-data, kemudian mengisi bahwa untuk melihat tingkat kepatuhan dalam mengkonsumsi tablet tambah darah seminggu sekali itu dicek. Jadi setiap remaja itu harus punya aplikasi Ceria, kemudian mengisi sendiri bahwa saya sudah meminum secara rutin ya seminggu sekali tablet tambah darah. Sebenarnya tablet tambah darah itu adalah suplementasi, artinya kita mendongkrak lah ya. Tapi sebenarnya pola hidup sehat dengan makan makanan yang bergizi, makanan yang bernutrisi itu juga sangat penting. Jadi seperti yang disebutkan tadi, harus protein hewani ya, kemudian kalau nggak ada juga ya telur ayam kampung ya, terutama itu bagus juga kan di kampung-kampung. Jadi penuhilah dengan konsumsi makanan-makanan tinggi zat besi, kemudian zinc ya, vitamin D, vitamin C untuk masa-masa pertumbuhan terutama remaja ini ya. Jadi kalau misalnya si remaja, misalnya saya banyak sekali keluhan tuh, sudah diberikan ternyata mereka tidak mau minum. Nah, ini juga menjadi masalah karena katanya bikin mual ya, rasanya nggak enak, bikin mual, padahal itu salah besar ya. Terjadi transformasi antara dulu waktu tablet tambah darah yang zaman dulu emang iya bulat besar, kemudian rasanya tuh seperti minum seng. Ya rasanya terasa ironnya terasa banget besinya. Kemudian kalau sekarang sudah tabletnya salut gula, kecil sekali. Tapi memang mungkin karena mungkin makannya pada saat dia masih perutnya kosong itu nggak boleh. Jadi harus ada aturan-aturan di mana mengkonsumsi tablet tambah darah itu harus dalam kondisi perutnya sudah penuh, artinya sudah makan siang ya, sudah ya terisi, sudah kenyang gitu ya. Kalau misalnya masih mual juga mungkin bisa dikonsumsi malam atau pagi ya pada saat mau aktivitas. Tapi kejadian itu sangat kecil. Makanya perlu tadi peran dari remaja yang jadi agen perubahan gitu ya. Mereka konselor tadi sudah ini juga ya disinggung oleh Pak Adit tadi, ternyata bagaimana mengayu-ayukan gitu ya, membantu teman-teman lain untuk ayo kita konsumsi tablet tambah darah secara bersama-sama gitu ya. Walaupun memang 1-2 sih biasanya keluhan yang ada mual, pusing gitu ya, karena itu tadi ternyata belum sarapan, belum makan gitu kan. Kemudian image ya, mungkin orang bilang ada itu bikin ini kita tinjanya nanti berwarna hitam ya. Memang ya seperti itu, bukan kelainan, itu memang karena efek dari tablet itu. Terus pertanyaannya nih Bu Anissa yang penting, saya ingin tanyakan, setiap tadi kan disampaikan minum tablet tambah darah untuk remaja putri itu setiap seminggu sekali. Itu sampai dimulainya kapan, berakhirnya sampai kapan? Ya, atau nggak akan pernah berakhir gitu? nggak berakhir maksudnya. Kalau kita kan di sekolah, karena di program sekolah itu kan mudah untuk memantau. Jadi mulai dari SMP sampai SMA. Tapi tidak menutup kemungkinan nanti juga di kuliah, anak-anak kuliah juga kan seperti tadi genre tadi awalnya ya kan, tadi SMP SMA, sekarang sudah mulai ke anak-anak kuliahan ya. Jadi nanti juga ke depan juga program itu juga akan tetap. Berarti kalau saya masih bisa minum tablet tambah darah seminggu sekali gitu ya? Bisa. Target untuk remaja minum tablet. Tapi dosisnya mungkin 3 kali lipat, biar supaya lebih meningkatnya cepat ya mungkin. Jadi, yang paling penting saya ingin diketahui oleh remaja, aman atau tidak tablet tambah darah itu dikonsumsi seminggu sekali? Silakan Mbak Nisa. Jelas ya, tentunya kalau program pemerintah itu kan memberikan sesuatu yang apalagi dikonsumsi kan harus melewati beberapa proses ya tentunya, kemudian histori dari kejadian-kejadian. Nah, tablet tambah darah ini sangat aman. Tidak ada yang keracunan ya, saya nggak pernah mendengar ya minum tablet tambah darah langsung klepek-klepek keracunan masuk rumah sakit atau berbusa atau bagaimana tuh nggak ada. Cuman mungkin keluhannya adalah mual,
mual, pusing, ya itu tadi ternyata digali, oh ternyata minumnya nggak pas. Minumnya itu lagi perut kosong, jadi memang efek interaksi obat di dalam bereaksi pada tubuh kita. Nah seperti itu. Tapi kalau untuk minum itu yang sampai tidak aman itu tidak mungkin ya. Pastinya tentunya sudah tersertifikat lah ya oleh Kemenkes ya. Oke, berarti yang ingin kita sampaikan sini adalah bahwa tablet tambah darah itu aman dikonsumsi untuk remaja seminggu sekali, untuk wanita hamil itu setiap hari selama kehamilan. Itu yang kita tekan di sini. Baik, nah ini sebelum kita tutup segmen ini terakhir, yang ingin disampaikan adalah closing statement yang akan disampaikan oleh narasumber. Silakan dari Pak Aditya. Oke. Kalau closing statementnya saya berkaitan dengan stunting ya menurut kalau banyak orang yang mengatakan stunting itu pendek itu salah. Kalau pendek itu sudah pasti stunting itu salah. Tapi kalau stunting sudah pasti pendek belum tentu stunting. Nah jadi bisa kita lihat dari gen orang tuanya juga. Kalau anaknya pendek, orang tuanya juga nggak terlalu tinggi, tapi anaknya aktif belum tentu gitu. Nah tapi pastinya di usia di bawah 2 tahun gizi seorang anak tetap harus digenjot agar terhindar dari bahaya stunting. Oke, berarti penekanannya lebih ke gizi untuk tumbuh kembang anak, pencegah stunting. Baik, silakan Bu Anissa untuk closing statement bagi pemirsa Batam TV. Baik, pemirsa Batam TV, mungkin untuk penutup ya dari diskusi kita, mungkin pembahasan kita ini bahwa remaja adalah agen perubahan ya. Kita di sini berharap kepada para remaja ke depan bagaimana remaja itu sehat, bukan hanya sehat secara fisik atau jasmani, tetapi juga secara mental ya, lahir dan batinnya sehat. Kemudian di mana untuk kita sebagai generasi ya, teman-teman anak remaja sebagai generasi yang sehat tentunya juga akan nanti memimpin bangsa, kemudian menjadi penerus bangsa yang akan berkontribusi terhadap pembangunan ya, terutama provinsi kepulauan tercinta ini. Jadi di pundak teman-teman ya, di pundak adik-adik remaja inilah ya, mudah-mudahan bisa tercipta generasi yang sehat, ceria dan bebas anemia. Saya rasa itu. Baik, terima kasih Bu Anissa, Pak Aditya sudah hadir di studio kita Batam TV. Nah, pemirsa Batam TV, demikian kali ini tema kita di dialog khusus, yaitu remaja ceria, remaja sehat, bebas anemia, dan jangan lupa tetap kita tekankan tadi ya untuk gizi yang seimbang. Kita cegah juga dengan cara minum penambahan tablet tambah darah bagi remaja setiap hari, dan ibu hamil seminggu sekali bagi ibu hamil untuk selama kehamilan. Baik, pemirsa Batam TV, demikian dialog khusus kita hari ini. Kita akan membahas tema-tema yang lebih menarik lagi di dialog khusus selanjutnya. Tetap bersama saya Dr. Indrike Cesaria bersama Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau dan Batam TV. Batam TV, inspirasi Kepri. Sekitar 30 miliar, 40 miliar lah untuk 1 tahun itu. Ya, artinya masih 3 tahun lagi harus kami selesaikan. Pertama adalah peningkatan indeks pembangunan manusia. Kita masih mengacu kepada undang-undang lama, masih ada juga sebagai daerah penghasil, maka kita dapat prosentasi di sana. Natuna, kita memiliki 119 objek dan daya tarik wisata yang sudah kita identifikasi. Membangun semangat masyarakat untuk menyiapkan akomodasi amenitasnya berupa homestay. Dan jangan lupa bahwa Blue Economy itu adalah salah satu prioritas pemerintah yang juga sudah masuk dalam